Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Dan saudara, kita akan langsung untuk nanti memulainya, membaca dari kitab Yesaya dan mendapatkan apa yang Tuhan taruhkan di hati kita tentang Yesaya, ya. Dan saya berharap semua dalam kondisi yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami, dan biarlah Tuhan beracara, Roh Kudus jamah kami, sehingga kami setelah selesai membaca, kami mendapatkan kerikmah, kebenaran yang daripada Tuhan. Dan jangan satupun kami yang kau lalui, sebab kami rindu diberkati. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai tadarusan kita, seperti biasa kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kembali saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangku, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagimu. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari sembah dia Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami memujimu, kami mau menyembahmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Anugerahmu Tuhan atas kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Haleluya, terpujilah namamu. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Biar semua lutut bertelut, semua lidah menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Sebab tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Katakan, bukan karena kekuatanku, kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Amin ya Tuhan. Benar itu Tuhan. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Semoga diberkati Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Terpujilah Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan ayat Alkitab kita. Ya, kita akan membaca Yesaya 44 ya, perikopnya Tuhan satu-satunya Allah. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ya. Tapi sekarang dengarkanlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohonan gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar, janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Kebodohan, pemujaan patung. Ayat 9, saudara. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikut akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, "Ha, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api." Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya. Ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, "Tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku." Dan seperti itu
tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Tuhan penebus Israel, ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, dan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dialah gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dalam mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah ia diletakkan dasarnya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, apa yang menarik yang kita bisa temukan dalam ayat-ayat bacaan kita tadi? Paling tidak dari ayat-ayat yang saya baca tadi, yang tentu Bapak Ibu saya berharap mengikutinya juga, kita melihat meskipun Tuhan sudah marah sama Israel, terhadap Yehuda maksudnya, Tuhan sudah menghukum Yehuda dalam hal ini, dengan dibuang ke Babel selama 70-an tahun. Tapi Tuhan itu tidak pernah ingat, meskipun dia marah dalam satu situasi kondisi dia marah, karena memang marahnya punya alasan kan, Israel bebal dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti tadarusan kita ini sejak kitab Yeremia, ya Bapak Ibu mengerti kenapa Tuhan marah kepada Israel. Tuhan mengizinkan bahwa Israel itu mengalami maut, keterpisahan dengan Allah. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Yeremia, kalau Bapak Ibu ingat ya, itu karena saya membacanya dan itu masuk dalam hati saya. Tuhan berkata, nggak usah Yeremia kau doakan Israel. Bahkan ketika Israel bertobat pun, aku tidak akan pedulikan dia. Ada masanya Tuhan begitu kepada Israel, karena benar-benar Tuhan sudah murka, sudah marah. Lu kembali kepada gue juga gue nggak mau. Ya memang itu haknya Tuhan. Hak Tuhan punya kehendak untuk menghukum Israel sedemikian rupa. Tapi bukan menghukum Israel dalam artian Israel dilempar dalam kebinasaan. Ya, seperti misalnya Tuhan menghukum Moab. Ya, Moab kan binasa. Israel tidak sampai binasa, saudara. Memang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang keras kepala, yang membuat bangsa itu akhirnya tersesatkan, itu yang Tuhan hukum dengan mati di Babel, mati tanpa melihat tanah airnya kembali ya ke Yerusalem dan Israel pada umumnya. Tapi Tuhan ingat janjinya. Kepada siapa? Kepada Abraham, kepada Daud, bahwa Tuhan akan pulihkan yang namanya Yehuda. Akhirnya apa? Ya karena Tuhan ingat janjinya, Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Dia berjanji kembali setelah amarahnya reda. Setelah dia lihat orang Israel menderita, orang Yehuda menderita di Babel. Aku akan membuatmu kembali kepadaku. Aku nanti yang meminta orang-orang untuk membantu. Bahkan Kores dikatakan gembalaku. Ya. Kores adalah hambaku yang akan menolong engkau untuk kembali ke Yerusalem dan memulihkan Yerusalem. Bayangin Tuhan bisa pakai kaisar kafir. Kores itu meskipun raja Persia,
Tapi dia menduduki tahta yang dulunya dikuasai oleh Nebukadnezar yang membuat orang Yehuda dibuang ke Babel. Jadi meskipun berbeda suku, berbeda bangsa, tapi kerajaan Babel, dulunya Babel itu Babel Media, ya. Kemudian Media Persia, ya, saudara ya. Ini adalah satu kerajaan dari dua kekuatan, dua suku bangsa yang berbeda, tapi atau beberapa suku bangsa yang berbeda, tapi mereka menguasai wilayah yang sama. Besar kemungkinan bahwa tahtanya itu tahta yang sama. Jadi mereka hanya berganti rejim. Seperti sekarang pemerintahan Pak Jokowi mau berakhir di 2024. Nanti nggak tahu siapa presiden yang Tuhan izinkan berkuasa di Indonesia ini. Ya, hanya berganti rejim saja. Ya. Nah, saudara kekasih Tuhan, Tuhan bisa pakai bahkan raja yang membuat mereka itu terbuang untuk diubah Tuhan sedemikian rupa menjadi penolong Yehuda sehingga ketika Yehuda kembali ke Yerusalem, mereka bukan datang dengan tangan kosong. Kayu-kayu disiapkan sehingga bait Allah di zamannya Esra, Nehemia, Yerubabel itu kembali bisa dipugar, tembok-tembok kota Yerusalem bisa kembali dibangun, yang lobang-lobang semuanya sudah tertutupi sehingga menjadi sebuah kota yang aman untuk ditinggali kembali. Tuhan berjanji bahkan aku akan melupakan dosamu. Tapi nggak cukup itu, saudara. Tuhan meminta mereka untuk kembali kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan hukum kasih karunia. Tuhan mengampuni kita. Kalau Tuhan sudah mau mengampuni kita, dia tidak lihat lagi dosa kita kayak gimana. Dia nggak pedulikan lagi dosa kita kayak gimana. Dia mau mengampuni kita. Nggak ada alasan dia tidak mengampuni kita. Dia mau pokoknya mengampuni kita dengan total. Nggak ada alasan juga yang bisa membuat kita diampuni atau tidak diampuni. Karena pengampunan Tuhan itu free. Tuhan berikan kepada dia yang memang Tuhan mau berikan pengampunan. Dalam hal ini, kalau kita ngomong Yohanes 3:16, kasih karunia itu diberikan kepada dunia ini, kepada manusia. Tapi seperti sejalan dengan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Meskipun kasih karunia diberikan kepada seluruh dunia, harus ada respon, yakni percaya kepadanya. Perhatikan tadi Yesaya 44. Tuhan berkata kepada Yehuda, aku ampuni kamu. Aku sudah melupakan dosa-dosamu. Tapi kembalilah kepadaku. Jadi meskipun kita sudah diampuni karena kasih karunia Tuhan, kita akhirnya dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Penting untuk kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau pengampunan diberikan kepada kita, tapi kita tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, tidak mau percaya penuh kepada Tuhan, ya kita tidak akan mendapatkan pengampunan itu, saudara. Jadi jangan dipotong-potong, jangan sepenggal-sepenggal. Pemahaman iman kita harus komprehensif, harus utuh. Gak bisa kita jadi orang Kristen, mengaku sudah diselamatkan, beriman kita akan masuk ke surga, tapi hidup kita sehari-hari gak ada bedanya dengan orang dunia. Yang cara bisnisnya masih curang, masih curi, melukai orang, menyakiti orang, membuat orang susah, gak ada kasihnya kepada sesama, dan seterusnya, dan seterusnya. Gak bisa kita bilang kita adalah orang Kristen, beriman masuk ke Yerusalem baru, tapi kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada saudara kandung kita, saudara ipar kita, kita tidak benar-benar menghargai mereka dan tidak mengasihi mereka. Kepada mertua tidak mengasihi mereka, tidak menghormati mereka. Nah, sama-sama yang harus kita lakukan, saudara. Itulah wujud kita beriman kepada Tuhan. Wujud kita merespon kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam pembacaan kita tadi sangat jelas terbaca. Padahal ini adalah perjanjian lama. Ya. Dalam Yesaya 44, Tuhan kembali mengingatkan kepada keturunan Yakub, kepada Yehuda, bahwa akulah satu-satunya Allah. 70 tahun mereka dibuang di Babel. Mungkin beberapa mereka sudah mulai lupa dengan Tuhan. Kenapa? Karena selama 70 tahun tidak ada peribadahan kepada Tuhan di Babel. Nggak ada bait Allah, nggak ada sinagog. Yang ada hanya apa? Hanya rabi-rabi yang mulai membuat sekolah Alkitab. Dan gak semua orang Israel merespon itu. Hanya beberapa yang mengirimkan anak-anaknya untuk belajar kembali Taurat, kepada Tuhan. Mengenalkan diri mereka kepada Tuhan. Jadi orang Israel yang ada di Babel itu, dalam imajinasi saya, mungkin masih menyembah kepada Elohim, kepada Adonai, kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang Yahweh itu. Tapi mereka hanya berdoa saja, hanya beriman saja, tanpa mulai memahami, tanpa mulai mengerti atau mau mengerti lebih dalam tentang Tuhan. Yang hanya bisa mereka dapatkan dari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu makanya ekspresi mereka ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, ya,
Ketika Esra membacakan firman Tuhan, mereka nangis semuanya. Ya. Kenapa nangis? Karena hal-hal seperti itu selama 70 tahun mereka tidak pernah dengar. Ya. Mereka percaya, tapi mereka tidak pernah baca kitab mereka, tidak pernah baca kitab suci mereka, tidak pernah baca Taurat lagi. Jadi ketika Esra mengumpulkan mereka untuk kembali memulihkan peribadahan di bait Allah, yang tadinya sudah hancur gara-gara Nebukadnezar menghancurkan itu semuanya, dipugar. Meskipun belum selesai, tapi sudah kelihatan bentuk kemegahannya lagi. Esra membacakan ayat-ayat Alkitab yang mungkin saja ditemukan di reruntuhan bait Allah. Maka seluruh orang Israel menangis. Tapi generasi yang sudah puluhan tahun tidak pernah membaca Alkitab lagi, meskipun mereka mendengar firman Tuhan yang dibacakan Esra dan mereka menangis, itu tidak menjadikan serta-merta mereka seperti membalikan telapak tangan kemudian beriman. Buktinya apa? Buktinya orang-orang Yahudi yang kemudian hidup kembali di Yerusalem, kembali juga di tanah perjanjian, itu hidupnya meskipun tidak lagi membangun Baal di bait Allah, nggak lagi beribadah kepada Baal, ya, kepada dewa-dewi lain, tapi hidup mereka ya tidak mendalami firman Tuhan. Sehingga kalau kita ketemu di perjanjian baru yang disebut dengan ahli-ahli kitab mereka, para imam mereka, orang Farisi, orang Saduki, orang-orang yang dianggap beragama dan tahu kebenaran itu, mereka hanya coba memahami atau mengerti atau melakukan firman Tuhan yang tampilan luarnya doang, tapi hati mereka brengsek, hati mereka kotor, hati mereka benar-benar jauh daripada Tuhan. Mereka munafik, kata Yesus. Jadi ini ada sebab klausulnya juga. Kenapa bisa begitu? Karena dulu mereka, mungkin nenek moyang mereka puluhan tahun di Babel tidak membaca Alkitab. Sehingga ketika mereka kembali, ya mereka ketika bisa lagi membaca Alkitab, mereka cuma membaca saja, tapi tidak mau menghidupinya dengan sungguh. Karena bagi mereka, membaca Alkitab sudah cukup. Karena puluhan tahun di Babel, mereka tidak baca Alkitab. Dengan mereka sekarang baca Alkitab, enough. Mereka tidak mau merenungkan firman Tuhan di siang dan malam. Tidak mau menghidupi firman Tuhan dengan sungguh. Mereka hanya melakukan firman Tuhan kalau firman Tuhan itu menguntungkan buat dirinya. Mereka tidak mau merendahkan hati ketika ada orang lain melayani Tuhan dan memberitakan kebenaran dengan banyak tanda-tanda. Yesus berkhotbah, mungkin saya masih bisa mengerti kalau mereka menganggap, siapa Yesus itu? Bukan bagian kami, bukan orang Farisi, dia adalah anak tukang kayu. Tapi ketika Yesus yang mengajar kebenaran itu kemudian melakukan banyak mujizat, termasuk yang paling bombastis adalah membangkitkan Lazarus, dan itu disaksikan oleh banyak orang Yahudi. Sehingga kalau kita baca kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan, mereka ketakutan. Karena apa yang diperbuat Yesus itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya, tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari dikubur. Lazarus keluar dengan tubuh yang masih diikat dengan kain kafan. Tapi mereka tidak terbuka hatinya untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Ini kenapa, saudara? Ya karena mereka tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga akhirnya mereka hanya menjadikan Alkitab itu sebagai alat, sebagai cara untuk membuat diri mereka ternama. Makanya Alkitab dalam perjanjian baru berkata, Yesus bahkan yang berkata, itu orang Farisi kalau berdoa di perempatan-perempatan jalan. Kalau ada pertemuan-pertemuan ibadah, duduknya maunya paling depan, maunya terlihat, maunya tampil sebagai orang yang beragama. Tapi sebenarnya mereka munafik. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, yuk memahami Yesaya 44 ini dengan benar. Iya, konsisten PL dan PB. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang mengampuni kita. Pengampunan daripadanya itu dimulai bukan karena kita baik sama dia, tapi karena dia ingin memberikan pengampunan. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Tapi ketika kita terima pengampunan, ada respon yang harus kita lakukan. Apa itu? Kembali kepadanya, bertobat, percaya penuh kepadanya. Kalau itu dilakukan, hidupmu akan kekal dan tak akan binasa. Semoga diberkati. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami kembali boleh tadarusan dari Yesaya 44. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus percaya sungguh kepada Tuhan. Kami memang sudah diampuni. Kami yang percaya kepada Yesus memang sudah diampuni. Terlebih pengampunan itu diberikan kepada kami bahkan ketika kami belum bertobat. Tapi ketika kami sudah diampuni dan kami mengimani kami sudah diampuni, kami bukan
cuma sekedar bertobat, tapi benar-benar harus mengerti bertobat yang sesungguhnya artinya tidak lagi mengulangi kedagingan di masa lalu dan hidup hanya bergantung dan berpaut penuh kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai batu penjuru dan hanya pegang Tuhan seumur hidup kami. Jadikan kami Roh Kudus, orang Kristen yang punya iman yang penuh kepada Tuhan, orang Kristen yang berpaling penuh hanya kepada Tuhan, orang Kristen yang hanya benar-benar hidup berusaha menyenangkan Tuhan. Kami mau menjadi orang Kristen yang terima pengampunan, tapi merespon dengan benar karena berbalik dan bertobat dan percaya sungguh kepada Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa besok di Teradusan Malam Minggu. God bless you.